Akhirnya, pemerintah menyampaikan berita percepatan penjadwalan Bansos bulan Februari sebagai upaya melakukan langkah antisipasi terkait pemulihan nasional akibat munculnya virus corona varian Omikron. Bansos yang dijadwalkan apakah termasuk PKH dan BPNT ikut disalurkan di bulan Februari ini? Sobat PKH Reportase, mari kita simak beritanya. Namun yang baru berkunjung dan yang belum subscribe, diklik terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita aktual, terpercaya dan mendidik dari channel PKH Reportase. Indonesia ikut dilanda oleh amukan virus corona COVID-19 varian Omikron. Meskipun dampaknya tidak separah varian Delta, pemerintah berupaya mempercepat penyaluran bantuan sosial Bansos. Itu sebabnya sebagian anggaran negara tetap dialokasikan untuk kesehatan masyarakat, perlindungan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam diskusi virtual pada hari Kamis 10 Februari 2022 mengatakan target kita untuk tahun 2022 dan bagaimana kita juga akan tetap fleksibel dalam konteks menghadapi varian Omikron ini sudah kita lakukan. Untuk 2022 ini kita melakukan front loading penyaluran perlindungan masyarakat. Pemerintah juga tetap melakukan program perlindungan sosial. Program yang diutamakan tetaplah merupakan lanjutan dari PEN tahun-tahun sebelumnya, seperti Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan PKH. Alokasi anggaran itu untuk program bantuan sosial Bansos sebagai penyangga apabila terjadi kembali pembatasan kegiatan masyarakat. Bansos ini mengantisipasi potensi peningkatan kasus corona akibat varian Omikron. Presiden Jokowi telah menyetujui untuk dilakukan front loading beberapa program Bansos di kuartal 1 2022, seperti perluasan penerima manfaat untuk program Bansos tunai untuk pedagang kaki lima dan warung BTP KLWN, yaitu penambahan sebanyak 1,76 juta nelayan penduduk miskin ekstrim di wilayah pesisir. Sobat PKH Reportase, ada 6 catatan penting percepatan penyaluran Bansos bulan Februari yang disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam diskusi virtual pada hari Kamis 10 Februari 2022. 1. Pemerintah pun mempercepat pencairan program Keluarga Harapan PKH Triwulan 2 2022 pada Februari dengan 10 juta keluarga penerima manfaat KPM. 2. Pencairan kartu sembako juga dipercepat dengan target 18,8 juta KPM sebesar 200.000 pada Februari. 3. Percepatan juga dilakukan dalam penyaluran bantuan PKL warung sebesar 600.000 untuk 1 juta penerima dan penyaluran BLT dana desa dengan target 8 juta keluarga penerima manfaat. 4. Penyaluran bantuan PKL warung sebesar 600.000 untuk 1 juta penerima BLT dana desa juga kita percepat. Yang kelima, kemudian penyaluran kartu prakerja juga dipercepat dan diprioritaskan pada sektor-sektor yang terdampak dan pada level PPKM yang lebih tinggi. 6. Upaya untuk mendukung penguatan program perlindungan masyarakat dan dukungan UMKM dilakukan pemanfaatan cadangan, saldo anggaran lebih, SAL atau refocusing dengan menjaga defisit tetap terkendali dalam batas aman, jelas Febrio. Sobat PKH Reportase, jadi sudah terang bahwa percepatan Bansos segera direalisasikan oleh pemerintah di bulan Februari ini. Bansos PKH merupakan satu di antara beberapa program bantuan perlindungan sosial yang hingga saat ini akan disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu, baik ada pandemi maupun tidak ada pandemi.
Bansos PKH hanya diperuntukkan bagi keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS dan sesuai dengan kategori penerima. Tujuan diberikannya bansos PKH ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sekaligus mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat, mengurangi kemiskinan hingga inklusi keuangan. Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin PFM Beni Sujanto melalui keterangan tertulis Sabtu 12 Februari 2022. Meminta dukungan semua pihak untuk dapat menggunakan berbagai fasilitas yang memungkinkan salur bansos mendekati lokasi tempat tinggal KPM. Dari pengalaman di beberapa daerah, kebanyakan kurangnya akselerasi salur bansos terkait dengan bagaimana menjangkau kelompok rentan, yakni lanjut usia dan penyandang disabilitas. Jadi, yang belum dapat mencairkan bantuan ini adalah mereka yang lansia, sakit, atau penyandang disabilitas. Kalau KPM yang seperti ini, saya minta bank penyalur untuk jemput bola, door to door mendatangi KPM, katanya. Kepada KPM, Beni meminta bansos digunakan untuk kebutuhan mendesak atau untuk kegiatan produktif, misalnya untuk membeli kebutuhan pokok atau peralatan sekolah. Kalau memang masih ada sisa, bisa digunakan untuk menambah modal usaha, ucap Beni. Tidak lupa pun, Beni juga menekankan pentingnya peran pendamping sosial dalam mengakselerasi salur bansos sebagai garda terdepan dalam membantu memastikan program untuk masyarakat prasejahtera berjalan dengan baik. Bagi yang sudah cair maupun yang belum, perlu diingat bahwa PKH tahap 1 2022 ini mengenal sistem rekonsiliasi penyaluran PKH. Jadi, bila sudah cair, segera lakukan kewajibannya foto selfie dengan KKS, struk, dan uangnya untuk disetorkan sebagai bukti pendamping kalau KPM-nya sudah melakukan transaksi pencairan dan menerima bantuannya. Khusus yang sudah cair, tetap beri konfirmasi atau laporkan ke pendampingnya. Per kriteria pun menerima besaran bansos PKH yang berbeda, mulai dari 900.000 dan paling besar 3 juta per tahun. Skema penyaluran bansos pada tahap 1 2022. Bansos PKH dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Adapun skema besaran bantuan per kategori dalam setahun, ibu hamil 3 juta rupiah, anak usia dini 3 juta rupiah, anak SD 900.000 rupiah, anak SMP 1.500.000 rupiah, anak SMA 2 juta rupiah, lansia 70 tahun ke atas 2.400.000 rupiah, disabilitas berat 2.400.000 rupiah. Meski demikian, Kementerian Sosial membatasi bantuan PKH jika dalam suatu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia, atau disabilitas. Penghitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Pembatasan penghitungan ini tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang Indeks Bantuan Sosial. Sobat PKH Reportase, kami menghimbau keluarga penerima manfaat PKH supaya tidak menyesal saat pencairan tahap 1 ini agar 1. Wajib memegang kartu KKS sendiri agar terhindar dari oknum yang tidak bertanggung jawab. 2. Segera ambil bantuannya paling lambat 90 hari dari tanggal pencairan agar tidak diblokir bank, kecuali untuk daerah 3T, terluar, terpencil, tertinggal. Kementerian Sosial meminta kelonggaran kepada Bank Himbara agar diberi batas waktu hingga 6 bulan sebelum melakukan blokiran. Yang ketiga, bantuan bisa diambil di mana saja tetapi ada kelebihan dan kekurangannya. Bila diambil lewat agen bank atau link, kelebihannya bisa diambil semua hingga saldo nol, tidak memiliki resiko KKS tertelan mesin. Jarak dari rumah mungkin tidak jauh. Kekurangannya terkena biaya administrasi entah 5.000 atau 10.000 rupiah tergantung wilayah dan agennya. Lalu, bila diambil lewat ATM, kelebihannya tidak perlu mengantri, tidak ada biaya administrasi selama mesin ATM banknya dan bukan mesin ATM bersama. Kekurangannya tidak bisa diambil hingga saldo nol sebab ATM ada pecahan 50.000 atau 100.000. Memiliki resiko KKS tertelan jika tidak tepat menggunakan kartunya.
maupun kartu KKS yang cacat. Meskipun KKS tertelan mungkin bisa diganti KKS baru, akan tetapi semua butuh proses dan waktu, terutama jika ada BPNT-nya. Lalu jika menarik melalui teller bank, khusus bagi KPM yang hanya mempunyai buku tabungan saja. Sobat PKH Reportase, komitmen pemerintah memberi penguatan bahwa bansos di bulan Februari ini akan segera dicairkan seiring dengan mewabahnya virus COVID-19 varian Omikron. Semoga saja penyaluran PKH dan BPNT berjalan lancar dan waktunya kami undur diri. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalan FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS.